Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan acara yang istimewa. Karena hari ini kita kehadiran dari UNICEF, perwakilan UNICEF dan sekaligus Ibu Bupati kita. Kita menyadari bersama bahwa isu anak-anak itu tidak bisa terlepaskan dari kegiatan PKK karena PKK sendiri berada di ruang pendidikan keluarga. Tentu saja kita berharap anak-anak ini adalah nanti akan menjadi siap menjadi generasi berikutnya untuk menggantikan kita. Maka perjuangan kita, penggerak PKK ini adalah untuk mewujudkan keluarga, rumah itu sebagai rumah yang aman bagi anak-anak, kondusif bagi anak-anak, yang membuat mereka menjadikan rumah sebagai pendidikan yang pertama dan utama. Ini adalah tugas kita bersama. Maka Ibu Karina hari ini membantu kita semua untuk bisa bersama-sama bergerak mewujudkan keluarga yang sejahtera seperti harapan di dalam gerakan PKK itu sendiri yang tertuang di buku Rakernas. Di dalam lagunya kita tadi Mas PKK sudah kita sebutkan bahwa kita harus membentuk anak yang berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Itu bukan hanya sebuah kata-kata slogan di dalam lagu, tapi itu adalah goal bagi kita semua para kader PKK di dalam gerakannya. Semua kita upayakan untuk menyiapkan generasi berikutnya menjadi generasi yang luar biasa. Itulah cara kita berperan di dalam pembangunan. Selalu kita ingatkan kembali, jangan ditanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada negara. Ya inilah 10 program pokok PKK ini yang kita perjuangkan supaya menjadi diterapkan di seluruh keluarga, terutama di Jombang. Karena besar harapan kita bersama dengan munculnya keluarga-keluarga yang sejahtera, gambaran 10 program pokok PKK di dalam keluarga itu tentu kita bisa mewujudkan harapan kita bersama, menjadikan masyarakat Jombang yang sehat, kuat, kemudian tentu saja berkarakter dan berdaya saing. Terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan dari UNICEF, wabil khusus kepada Ibu Bupati Ibu Hajah Nurjita Wahab. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini menambah semangat kita bahwa PKK benar-benar merupakan mitra pemerintah dan benar-benar bekerja sama dengan pemerintah dan benar-benar diayomi oleh pemerintah. Tinggal kita para kader untuk bisa membuktikan apakah kita benar-benar menunjukkan sumbangsih kita kepada pemerintah. Terima kasih semuanya atas yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat mengikuti suatu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu mobilisasi masyarakat, penemuan dini kasus dan tindak lanjut dalam pengelolaan gizi buruk terintegrasi, yang hari ini kita dihadiri dari UNICEF, yaitu Bu Dr. Karina akan memberikan beberapa materi nanti itu kepada ibu-ibu sebagai penggerak PKK seluruh Kabupaten Jombang. Yaitu atas pemerintah Kabupaten Jombang memberikan apresiasi. Terima kasih Bu yang telah menyempatkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan PKK, karena PKK ini adalah mitra bagi pemerintah Kabupaten Jombang, di mana sudah disarankan oleh Ibu Ketua Bumin tadi bahwa kita semuanya, terutama PKK ini penggerak dari masyarakat kita, terutama dari kaum ibu dan perempuan. Kalau memang kita dari masyarakat yang paling kecil itu adalah keluarga.
kalau masih di keluarga ini satu keluarga menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang sejahtera, keluarga paling tidak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling ditarik, itu adalah hubungan antara suami istri. Kalau suami istri hubungan harmonis, mawaddah, warahmah, kasih, sayang, saling itu, maka menjadilah satu keluarga yang sejahtera, harmonis, ya, tentraman, kenyamanan semua dilakukan. Jadi anak-anak menjadi keluarga yang sehat. Nah, kemudian kalau sudah menjadi keluarga masing-masing keluarga sudah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis, ini maka menjadilah satu lingkungan, menjadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang harmonis, yang tentram, ya. Kemudian kalau salah satu desa seperti ini, maka menjadilah desa yang sejahtera, desa yang sehat, desa yang aman, nyaman. Dan kalau demikian, anak-anak kita, generasi kita pasti menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang punya intelektual, yang nantinya menjadi Indonesia maju. Nah, kalau sudah satu desa seperti ini, masing-masing desa, satu kecamatan menjadi kecamatan yang sehat, kecamatan yang benar-benar suasana akan nyaman, keluarga, mendidik anak dan semua pendidikan anak-anak pun juga akan terjaga semuanya. Satu kecamatan seperti ini, ya, semua kecamatan menjadilah satu kabupaten, menjadi kabupaten yang sehat, kabupaten yang sejahtera, kabupaten yang kita harapkan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, anak yang menjadi taat, anak yang berbudi luhur, anak yang birrul walidain, anak yang cerdas dan sebagainya, semua akan menjadi satu kabupaten yang sehat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka masing-masing kabupaten lakukan begini, maka Indonesia ini insya Allah apa yang kita harapkan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang benar-benar kita harapkan ini adalah menjadi negara yang maju, ya, yang artinya generasi-generasinya itu siap. Maka dengan demikian dimulailah ditarik yang paling ini adalah suami istri. Suami istri ditarik lagi kembali ketika pernikahan dan perkawinannya. Ketika perkawinan, nikahan ini antara calon si istri, calon suami. Pernikahan yang sah, pernikahan sesuai dengan menurut agama masing-masing, ya, nikah dengan resmi. Nah, dengan sesuai dengan agama Islam, ya sesuai dengan aturan agama Islam, ada wali, orang tua, ada saksinya, disaksikan yang banyak dan sebagainya dengan baik, maka terciptalah nanti satu rumah tangga yang harmonis. Untuk itulah hari ini saya terima kasih kalau nanti setelah kita gerakan untuk bagaimana pengelolaan gizi buruk ini terintegrasi di Jombang, dari PKK-nya, dari Aisyahnya, nanti dengan muslimat, fatayatnya, dengan ya tokoh-tokoh agama, nanti itu juga kita berikan pemahaman, kita kumpulkan semuanya. Insya Allah Jombang akan secara serentak, ya, dengan mobilisasi masyarakat ini penemuan dini kasus tindak lanjut bagaimana agar supaya generasi-generasi kita menjadi generasi yang sehat, yang kuat, generasi yang cerdas, generasi yang berkualitas, yang nantinya menjadi Indonesia maju, ya. Dan generasi kita harus bisa menerima estafet kepemimpinan kita semuanya. Anak-anak penjenengan ganti, bapak-bapak ganti kita semua, ganti Bu Dr. Karina semuanya dari putra-putra kita semua. Untuk itulah saya terima kasih. Mudah-mudahan acara kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan masyarakat Jombang pada umumnya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Nah, ini ada khotbah Quran, juga ada beberapa kegiatan, yaitu saya ucapkan selamat kepada PKK Kabupaten Jombang yang hari ini telah melaksanakan
yaitu untuk bidang kesejahteraan keluarga. Nah, kegiatan-kegiatan untuk kemantapan ini semoga menjadi mantap dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cindera mata talilah, yaitu alat ukur lingkar lengan atas dengan indikator warna merah, kuning, dan hijau, di mana warna tersebut menandakan risiko kurang gizi yang dialami oleh anak-anak. Indikator warna merah menandakan kondisi anak parah, membutuhkan perawatan dengan segera. Kemudian untuk indikator warna kuning adalah menandakan kondisi kurus akut, dan indikator warna hijau menandakan kondisi anak dalam keadaan sehat. Jadi untuk materi kali ini saya ingin memberikan sedikit tentang mobilisasi masyarakat. Jadi untuk program percepatan penurunan stunting itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu sektor saja. Jadi memang harus dikeroyok bersama-sama, terutama dari masyarakatnya. Nah, salah satu komponen dalam program penurunan stunting adalah tata laksana pada balita-balita kekurangan gizi akut. Dan disitu dibagi dua nanti, gizi kurang dan gizi buruk. Karena ini bisa diobati, kalau bisa kita cepat atasi, insya Allah anak-anak kita terhindar dari stunting itu tadi. Jadi stunting tidak hanya pendek ya Bapak Ibu, stunting itu perkembangan si anak ini tidak hanya tinggi badan tapi juga nanti kemampuan kognitifnya pada saat sekolah dan kerja juga akan dipengaruhi. Nih, monggo slide berikutnya. Nah, saya ingin mengenalkan istilah malnutrisi. Jadi mal itu salah, nutrisi itu gizi. Jadi malnutrisi adalah suatu kondisi di mana terjadi kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan asupan kalori dan zat gizi. Jadi istilahnya malnutrisi. Nah, ini yang kalau terus-menerus akhirnya akan mengakibatkan anak-anak kita hasil akhirnya menjadi stunting tadi. Jadi malnutrisi ini ada dua, tidak hanya kurang tapi juga kelebihan. Nah, dibagi dua. Nah, untuk kekurangan gizi ada istilahnya kurang gizi akut, kita bilangnya wasting. Jadi yang saat ini terjadi yang bisa kita atasi segera. Kalau kurang gizi akut itu terus-menerus dibiarkan saja, tidak ditangani, hasil akhirnya anak ini akan menjadi stunting atau kita sebutnya kronis, kurang gizi kronis. Kemudian ada istilah lagi underweight, kekurangan berat badan. Ini yang biasa kita ukur pada saat posyandu. Kita biasanya melihat anak ini berat badannya kurang ya, tapi belum bisa menentukan status gizinya. Kalau wasting itu status gizi, stunting juga status gizi. Kemudian ada lagi defisiensi zat gizi mikro yang manifestasinya sekarang di Indonesia ke arah anemia. Jadi remaja putri kita itu seperempatnya anemia. Untuk usia yang lebih bawah di atas sekitar 11 tahun itu hampir 50%. Yang mengakibatkan ibu-ibu hamil kita 50%-nya anemia. Jadi bisa dibayangkan kalau ibu hamilnya sudah defisiensi zat gizi mikro, pertumbuhan janinnya terganggu, nanti hasil akhir janinnya juga kurang bagus. Ini yang menyebabkan poin berikutnya, intrauterine growth restriction. Jadi pertumbuhan janin yang terganggu. Nanti pas keluar hasilnya adalah BBLR, bayi dengan berat lahir rendah. Jadi ini memang runutannya begitu. Nah, ini sekarang komponennya jadi 4 untuk pengelolaan gizi buruk terintegrasi. Jadi ada mobilisasi masyarakat di situ untuk penapisan dini balita, seluruh balita, sehingga status gizinya cepat terlihat. Nanti kalau ada kasus gizi kurang dan gizi buruk bisa ditangani di rawat jalan. Kalau ada komplikasi kerawat inap, kalau hanya gizi kurang maka konseling pemberian makan bayi dan anak. Jadi itu harus dilakukan supaya menjadi gizi baik.
ini sebenarnya memang berjenjang nanti. Untuk kabupaten sekarang ini termasuk komponen untuk membangun peran aktif dalam pengelolaan gizi buruk terintegrasi, kita bilangnya PGBT. Nanti di level masyarakat fungsinya adalah penemuan dini balita berisiko setiap bulan harapannya. Jadi kalau dari teman-teman kesehatan ada bulan timbang Februari dan Agustus. Tapi kan anak ini antara 6 bulan itu bisa juga dia jatuh ke gizi kurang. Atau kalau yang dulu-dulunya gizi kurang kan tidak tahu dia jatuh ke gizi buruk. Sehingga kita mulai sekarang mobilisasi masyarakat biasanya di kader PKK, tadi Fatayat NU, Muslimat NU, sama teman-teman Aisyah di Jogja kemarin kita mulai untuk screening bersama bulanan supaya deteksi lebih dini, kalau lebih dini cepat ditangani supaya cepat menjadi gizi baik. Jadi ini untuk balita usia 6 sampai 59 bulan. Jadi tidak untuk di bawah 6 bulan karena kadang-kadang tidak pas. Nah, mengapa kemarin akhirnya kami dari WHO dan UNICEF itu memutuskan untuk pemakaian lila untuk salah satu dari penentuan status gizi? Karena dia sederhana, cepat, tidak mahal. Kalau merah, kuning, rujuk ke nakes untuk dikonfirmasi. Kalau ada edema juga, jadi bengkak di kaki itu rujuk juga ke Fasienkes atau nakes terdekat. Kalau hijau cukup dikonseling, alhamdulillah kalau hijau. Tanda fisik gizi buruk tadi ada kurus, harus dirujuk. Untuk bayi kurang dari 6 bulan, kalau tidak ada kenaikan berat badan atau masalah menyusu, boleh dirujuk ke Fasienkes. Kesepakatannya kiri. Nanti anaknya pokoknya lurus dicari tengah-tengahnya. Kalau menghitung tengah berarti dimulai dari sini. Dari sini ada sini sampai sini. Ketika ditekuk, ditekuk atau kemudian pas tengahnya. Ya, kalau kemarin dari Jogja itu ditekuk di sini, terus digetok. Dimasukkan. Nggak cukup Bu, punya saya nggak muat. Ininya diputer, terus dimasukkannya di sini. Jadi gini, ini yang mendol di sini. Terus tengah-tengah, terus habis itu diputer. Masukkan saja lubangnya. Bisa ya? Gampang sih Bu. Nanti di lubangnya dilihat. Tarik. Jangan terlalu mendekat nanti. Akan kelihatan warnanya. Apa warnanya? Hijau. Berarti normal. Pertama sebenarnya tidak ada urgensinya, tapi saya penasaran. Sebelumnya saya mengapresiasi Kabupaten Jombang untuk penanganan stunting ini Bu, luar biasa. Segala kalangan sudah dikerahkan, mulai dari pemberian makanan tambahan sampai alat-alat di posyandu itu sangat lengkap, dan intervensi dari seluruh pihak, dari seluruh instansi adalah sangat bagus sekali untuk penanganan stunting ini Bu. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya tidak ada urgensinya Bu, tapi saya penasaran. Ketika balita gizi buruk itu kan diberi tambahan suplemen ya, yang makanan terapi itu. Kemudian menurut informasinya sebenarnya tim penggerak PKK itu sudah berkali-kali menyampaikan kepada kader atau kepada pengawal penderita stunting atau terindikasi stunting bahwa semua makanan maupun asupan gizi yang ditujukan untuk pencegahan dan penanganan stunting itu
harus diberikan atau dimakan oleh sasaran. Tapi mayoritas di desa-desa Bu, ya mungkin itu enak ngono be ya, itu tidak tepat sasaran. Iya, yang dibutuhkan kan sebagai bukti adalah bungkus ya Bu ya, bungkus ya. Pokoknya wis bungkusnya kosong, gak peduli sasarannya kemana. Padahal kita kan mengawalnya agar stunting itu tidak bertambah atau tercegah dengan beberapa trik yang diintervensi berbagai pihak. Nah, pertanyaan saya gini Bu, setelah panjenengan menginformasikan bahwa bungkus itu habis, kemudian kenaikan berat badan balita gizi buruk itu hanya tidak signifikan, bagaimana mereka yang menggunakan makanan itu? Apakah tambah gemuk? Apakah tambah gimana? Itu sebenarnya tidak ada urgensinya Bu, tapi perlu panjenengan jelaskan di sini. Yang kedua, sebagai kader penggerak di desa, dan saya Bu, audien panjenengan kan intelektual, iya kan Bu? Iya, intelektual. Tapi audien kami adalah kan ono sing bakul kerupuk, ada yang bakul baju hidrogen, ada yang melijo ya. Bagaimana kami menyampaikan kepada mereka ketika ada satu kasus Bu, pernah ditanya gini, Bu, wong iku lho soge. Mindset kita gizi buruk itu kan wong kere, gak bisa memenuhi asupan gizi, iya kan Bu? Saya punya keluarga anggota DPR di Kabupaten Antabranta. Anaknya 4 Bu, itu gizi buruk semua. Iya, di Kabupaten Antabranta. Nggak mau makan Bu, nggak mau makan. Padahal kan bukan orang miskin, bisa membeli asupan gizi yang macam-macam, tapi ndablek seperti itu. Makanya saya bilang kalau audien panjenengan intelektual untuk istilahnya itu memberikan masukan kepada mereka itu kan oke, nanti saya ginikan. Tapi audien kami kan heterogen. Bagaimana cara memahamkan mereka ketika mereka itu punya anak yang gizi buruk, yang ditutupi anak-anakku dewe karena gak iso tambangan seperti itu bagaimana memberi istilahnya mindset mereka agar gizinya itu menjadi gizi yang tidak buruk. Komposisi dari RUTF. Nah, itu satu bungkus itu 545 kalori. 2 bungkus berarti sudah 1100. Jadi kalau dimakan sama kita, terus kita tetap makan yang lain, ya bayangkan saja bertumpuk-tumpuk kalorinya. Kemarin ada yang tanya juga, wih kalau sehari 2 bungkus, padahal balita 2 tahun dikasih 1000, warok saja nih, gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau dimakan yang lain ya lama-lama akan kelihatan yang gemuk yang siapa gitu, yang anaknya. Jadi biasanya kalau kasus seperti itu harus dicek oleh petugas kesehatannya, karena nanti petugas kesehatan setiap minggu kan ngecek berat badannya, harusnya naik sekian, ini kayaknya habis tapi kok beratnya naiknya sedikit, akan diinvestigasi. Kasus gizi buruk tadi multidimensi, jadi tidak hanya rata-rata karena pola asuh. Nah, pola asuh itu kadang dipengaruhi oleh ketidakmengertian dari masyarakat. Jadi kasus yang tadi dikasih susu tok, itu juga susunya kalau boleh sebut merek, susunya Pediasure, mahal. Tapi karena nggak ngerti, anak itu alasannya nggak mau makan, jadi karena orang tuanya sibuk, dua-dua, ekonominya bagus, dan sudah, yang penting keisi, dikasihlah hanya susu. Nah, di samping energinya kurang, anak mulai umur 6 bulan itu harus mulai diberikan makanan semi padat. Pertama, di samping untuk energi, juga untuk pertumbuhan tulang rahang dan gigi. Kalau tidak kita berikan semi padat terus menjadi padat, itu akan berpengaruh di dewasanya nanti, pertumbuhan rahangnya juga nggak bagus, yang giginya nanti nggak karu-karuan juga.
Maka inilah yang menjadi PR bagi para kader untuk, karena ini bahasanya personality. Yang kita hadapi itu kita harus bisa mengenali kira-kira wataknya ini seperti apa orang ini, dengan cara apa kita akan melakukan pendekatan haluskah atau pendekatan kasar. Bahkan yang di Mayangan kita tuh sampai ngajak polisi ya waktu itu. Oh, serius, saya lakukan KUA, mulai dari KUA sampai polisi itu saya bawa. Gitu, sampai melakukan itu, intervensinya sampai seperti itu. Kenapa? Karena memang benar-benar sulit orangnya. Gitu. Nah, sampai dia ternyata ada yang memberi masukan, Bu, orang ini loh berani kalau melepas anaknya, menjual anaknya loh mau. Nah, saya langsung bilang, tidak sekedar saya ambil, kamu bisa dituntut secara hukum. Saya bilang begitu. Iya. Ini kami lakukan. Nyun sewu Bu dokter, bahwa kalau di Jombang itu kalau misalnya ada kejadian atau kasus yang itu sulit, akhirnya kita geruduk semua. Itu kami lakukan. Jadi ceritanya ada temuan anak yang kurang gizi oleh dinas kesehatan. Begitu beliau tidak mampu melakukan intervensi, akhirnya kita kerjasama mulai PKK, dinas kesehatan, dan bahkan dari KUA dan kepolisian turun bareng. Dan itu ternyata berhasil. Saya kurang tahu untuk yang bulan terakhir ini bagaimana laporannya. Yang jelas di Pokja 4 itu sudah menyiapkan buku khusus untuk memantau setiap bulan mereka perkembangannya seperti apa. Seperti itu. Itu mungkin bisa diterapkan ya Bu, Diwa? Ya, matur nuwun.